Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 6 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kuasa hukum Lakamaludin datangi Kejati Maluku, desak usut dugaan intimidasi jaksa KKT. Tim penasihat hukum terdakwa Lakamaludin alias Latoi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku untuk menanyakan perkembangan laporan pengaduan dugaan ancaman dan intimidasi yang diduga dilakukan Oknum Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT dalam sidang perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar. Hal ini mengingat sejak pelaporan pada 11 November 2025, mereka belum mendapatkan informasi lanjutan. Pengaduan ini resmi dilaporkan ke Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Tercatat berdasarkan surat nomor 001-MKSR-11-2025 dengan aduan dugaan tindakan ancaman dan intimidasi oleh Oknum JPU dalam sidang perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Lakamaludin alias Latoi. Jaksa yang dilaporkan yakni jaksa berinisial N dan seorang staf berinisial R. Pantauan tribunambon.com, penasihat hukum terdakwa tiba di Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jalan Sultan Hairun nomor 6, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Penasihat hukum yang hadir ke Kejati Maluku yakni Firmansyah, Hamka, dan Anggareksa mewakili rekan-rekan pengacara lainnya dari kantor AKW. Mereka hadir jauh-jauh dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Kejati guna memastikan laporan mereka diproses. Di Kejati, mereka langsung bertemu dengan Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardi. Dalam pertemuan itu, pihak Kejati Maluku menyatakan bahwa laporan telah diterima dan tengah dalam tahap telaah. Meski demikian, Firmansyah mengatakan bahwa pihak Kejati belum dapat memastikan kapan hasil telaah itu dapat disampaikan. Mereka berharap pihak Kejati Maluku menangani laporan secara serius dan profesional, mengingat kasus tersebut berkaitan erat dengan penegakan hukum. Sementara itu, Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada tribunambon.com membenarkan bahwa laporan tersebut sementara diproses. Menurutnya, setiap laporan masyarakat yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh pegawai kejaksaan akan ditindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Namun, ia tidak dapat memastikan waktu penyelesaian telaah laporan tersebut, mengingat ada sejumlah laporan serupa yang sedang ditangani. Ardi berharap pihak pelapor dapat bersabar menunggu hasil proses tersebut. Diketahui laporan pengaduan ini resmi dilayangkan tim penasihat hukum terdakwa yang tergabung dalam kantor AKW dan partner, yakni Abdul Qadir Wukanubun, Wiwin Suwandi, Firmansyah, Hamka, dan Anggareksa. Kejadian ini disampaikan dalam sidang pada Kamis 6 November 2025. Terdakwa secara terbuka mengaku telah diintimidasi oleh Oknum Jaksa Penuntut Umum saat berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Saum Laki. Pengakuan ini muncul ketika Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada pihak jaksa dan terdakwa untuk menyampaikan tanggapan di akhir sidang. Lakamaludin mengungkapkan dua orang jaksa berinisial N dan R mendatangi dia di lapas dan meminta agar dirinya mengganti penasihat hukumnya dengan janji tuntutan akan dibuat ringan. Jika permintaan itu tidak dituruti, jaksa disebut mengancam akan menjatuhkan tuntutan berat. Tindakan ini membuat penasihat hukum menilai bahwa bertentangan dengan Peraturan Jaksa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Perilaku dan Tata Cara Pemeriksaan. Menyangkut dengan hal ini, dimintai agar kejaksaan dapat menindak oknum-oknum jaksa yang melakukan tindakan tidak sebagaimana mestinya. Apalagi di nasional saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan perbaikan lembaga penegakan hukum.
kita jawaban tadi dari Pak Kasipku tadi telah menerima laporan tersebut. Yang kedua, tindak lanjut dari laporan itu telah ditelaah. Namun informasi telah ini kami oleh Pak Kasipku tadi belum bisa memastikan berapa lama waktu penelaahan surat laporan itu dilakukan. Oleh karena menunggu dari informasi pihak Aswas. Walaupun tadi sudah dikonfirmasi Aswas, tapi tidak ada jawaban, belum bisa dihubungi. Karena itu hari ini kami tetap menunggu informasi terkait perkembangannya. Yang kedua, harapan kami sebenarnya pihak Kejati untuk tetap serius melihat laporan ini, karena ini berkaitan soal profesionalisme kaitannya dengan penegakan hukum, yang dimana itu kaitan dengan soal hak asasi manusia. Nah, tentu ini menjadi catatan serius bahwa kami tetap menanti proses laporan kami itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap laporan masyarakat terkait baik pegawai, kejaksaan tinggi maupun jaksa yang ada dugaan melakukan pelanggaran akan diproses melalui pengawasan. Yang penting data yang disampaikan itu memang akurat dan valid dan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan. Laporan sewaktunya itu saya belum bisa pastikan kapan, karena bukan cuma satu laporan yang diterima oleh pengawas, tapi ada banyak laporan juga yang harus segera ditindaklanjuti. Jadi yang berharap pelapor bersabar dan nanti setelah selesai rangkaian yang dilakukan oleh pengawasan akan disampaikan hasilnya. Ya. Boleh masuk aja, Pak. Meski dilarang untuk pejalan kaki, Jembatan Merah Putih bakal dibuka khusus Car Free Day di akhir pekan. Jembatan Merah Putih atau JMP, ikon kebanggaan Kota Ambon, sering digunakan pejalan kaki untuk aktivitas berolahraga maupun berfoto. Padahal jembatan yang membentang sepanjang 1.140 meter itu dilarang untuk pejalan kaki. Pemerintah melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Maluku telah mempertegas larangan tersebut demi alasan keselamatan. Namun dijanjikan solusi alternatif berupa program Car Free Day setiap akhir pekan. Kepala BPJN Maluku, Yana Astuti, menjelaskan bahwa larangan ini bukanlah kebijakan tanpa dasar. Ia secara tegas menyoroti status JMP sebagai jembatan bentang panjang dan jembatan khusus yang memang tidak didesain untuk dilintasi pejalan kaki secara reguler di atasnya. Astuti merujuk pada sejumlah payung hukum ketat yang menjadi dasar pelanggaran tersebut, termasuk Undang-Undang Jalan Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010. Penekanan pada regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendahulukan standar keselamatan dan fungsi utama infrastruktur jalan. Merespons fakta bahwa JMP telah menjadi ikon Kota Ambon dan kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berekreasi, BPJN Maluku mengambil langkah memfasilitasi kebutuhan publik tanpa mengorbankan keselamatan.
Melalui Car Free Day ini, masyarakat dapat menikmati JMP dengan santai dan aman bersama keluarga, baik untuk lari pagi, berjalan santai, maupun berfoto. Untuk memastikan kegiatan Car Free Day berjalan aman dan lancar, PPJN Maluku telah berkoordinasi erat dengan pihak berwajib. Selain pengawalan saat Car Free Day, fungsionalitas dan keamanan JMP secara keseluruhan terus dipantau secara ketat. BPJN telah memasang 14 titik CCTV di beberapa lokasi strategis di JMP. Selain itu, fasilitas mobil pembersih JMP yang berjumlah 1 unit dipastikan masih berfungsi dengan baik. Dengan kebijakan ini, Jembatan Merah Putih diharapkan dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai akses transportasi vital, sekaligus tetap menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi warga Ambon, namun hanya pada waktu yang telah ditetapkan. Tribuners jelang Nataru, harga bawang di Pasar Binaya Masohi merangkak naik. Jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, harga bawang di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah terpantau mulai merangkak naik. Saat ini bawang merah dijual pedagang dengan harga Rp55.000 per kilo, sementara bawang putih Rp40.000 per kilo. Kepada tribunambon.com, Sabtu 6 Desember 2025 sekira pukul 9 pagi, salah seorang pedagang, Mama Tima, 41 tahun, mengaku harga bawang bakal mengalami kelonjakan. Pasalnya diakui pasokan bawang dari luar Masohi cukup terbatas beberapa waktu ini. Terlebih menjelang Nataru, ia menyatakan lonjakan pembeli bakal terjadi. Ia berharap agar stok bawang tetap terjaga sehingga tak terjadi kelangkaan. Walau begitu, harga bawang belakangan ini terpantau landai jika dibanding November 2025 lalu, di mana harga bawang sempat menyentuh Rp60.000 per kilo. Berikut harga bawang di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah. Bawang putih Rp40.000 per kilo, bawang merah Rp55.000 per kilo, bawang merah kupas Rp55 per kilo, bawang putih kupas Rp50.000 per kilo. Hari kita mulai.
Hari kita nilai. Memprihatinkan, 217 meter sampah menumpuk di depan kantor Bupati Buru Selatan. Pemandangan memprihatinkan tampak di depan kantor Bupati Buru Selatan, Jumat 5 Desember 2025. Bagaimana tidak, banyak sampah plastik memenuhi area sepanjang 217 meter. Berdasarkan pengukuran melalui Google Maps, sampah di sana terlihat menumpuk di sisi depan kantor pemerintahan, tepatnya di area tempat duduk yang kerap dijadikan lokasi berkumpul warga. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 12 siang memperlihatkan berbagai jenis sampah plastik, mulai dari bekas minuman kemasan hingga bungkus makanan ringan, berserakan tanpa penanganan. Kondisi ini membuat area yang biasanya ramai oleh anak muda berubah menjadi lokasi yang tak sedap dipandang dan rawan mencemari lingkungan. Ansori Seknon, salah seorang pemuda yang tengah nongkrong di lokasi, menyebut ketiadaan fasilitas tempat sampah sebagai faktor utama menumpuknya sampah. Ia menambahkan, tidak jarang sampah yang sudah menumpuk dan mengganggu akhirnya dibakar warga di tempat tersebut. Ansori berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih memadai, terutama di ruang-ruang publik yang sering menjadi titik keramaian. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait kondisi memprihatinkan tersebut.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, nikmati senja indah hingga kuliner lezat di Pantai Wali, Buru Selatan. Pantai Wali kini menjadi salah satu destinasi favorit warga di Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Deretan pohon kelapa yang berpadu dengan hamparan pasir menjadikan lokasi ini tempat ideal untuk bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Pantai yang berjarak sekitar 5,8 km dari pusat kota Namrole ini dapat ditempuh hanya dalam 10 menit menggunakan kendaraan roda 2 berdasarkan estimasi Google Maps. Ketika tribunambon.com berkunjung pada Kamis 4 Desember 2025 sekitar pukul 5 sore, suasana sore di Pantai Wali tampak nyaman dan damai. Semilir angin, suara ombak, dan cahaya senja membuat pengunjung akan betah berlama-lama di sana. Meski fasilitasnya masih terbatas, pengelola telah menyediakan gazebo dan beberapa tempat duduk. Menariknya, tidak ada biaya masuk bagi masyarakat yang ingin menikmati pemandangan di pantai ini. Bagi pecinta kuliner, sejumlah pedagang di sekitar pantai menawarkan jajanan seperti es kelapa muda, rujak, dan berbagai makanan ringan. Jamia Seknun, salah satu pedagang, menyebut Pantai Wali kerap dipadati pengunjung, terutama saat hari libur. Ia menambahkan bahwa pantai ini masih dikelola secara pribadi. Dengan pesona alam yang masih alami serta akses yang mudah, Pantai Wali menjadi pilihan menarik untuk melepas penat di Namrole. Harus jawab iya sama-sama. Padahal sing untuk harus. Kadang kayak biasaan jawab orang bilang terima kasih, dia bilang iya. Amir, bocah, bawah, bawah. Harus jawab iya sama-sama. Padahal sing untuk harus. Tribuners, informasi dari Kota Namrole tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.